Oke, kita masuk materi ya. Zoom. Kelihatan yang saya share? Kelihatan, Mbak. Oke. Nampak, Pak. Oke, saya masuk dulu ke chapter 21 tentang text processing ya. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari natural language processing ya. Jadi text processing ini biasanya dilakukan sebelum kita masuk semantic analysis ya. Jadi biasanya data yang setelah kita dapatkan itu datanya ini perlu kita cleaning. Nah, untuk membersihkan data teks yang sudah kita retrieve ya, itu kita menggunakan text processing ya. Hal-hal apa saja yang terkait dengan text processing itu adalah diantaranya misalnya case folding ya, yaitu mengubah case ya dari kalimat atau sentence ya menjadi lower case, itu namanya case folding ya. Kemudian kita melakukan tokenizing kata ya atau word tokenizing, kemudian sentence tokenizing. Ya. Kemudian filtering ya, ini mengulang kembali bagaimana kita membuang stop word. Ya. Kemudian dua hal yang paling utama adalah tentang stemming dan lemma. Ya, jadi bagaimana kita mengambil kata dasar dari kata yang berimbuhan. Jadi ada kata berimbuhan, itu kita ambil kata dasarnya. Nah, itu menggunakan stemming dan lemma. Nah, dua-duanya ini sama, cuma ada bedanya. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan antara lemma dan stemming ya. Kemudian kita ada juga menggunakan WordNet. Ya, WordNet ini nanti modulnya juga harus kita install ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang text processing. Nah, jadi kalau di proses di natural language processing, informasi yang kita retrieve, yang kita scraping, misalnya kalau kita men-scraping suatu web gitu ya, itu berisikan data yang strukturnya itu sembarangan. Ya. Artinya datanya itu memang tidak terstruktur. Anda bisa lihat waktu kita men-scraping itu ada berupa tag HTML, ada yang berupa angka, ada berupa simbol, ya, ada berupa spasi dan sebagainya, ya kan? Nah, karena itu kalau kita masuk ke dalam tahapan berikutnya untuk sentiment analysis ataupun topic modeling, ini pastinya akan menjadi satu beban. Kenapa? Karena datanya itu dianggap kotor, ya. Datanya dianggap kotor. Kenapa? Karena ada tanda baca, ada link, URL, dan sebagainya. Itu seharusnya kalau di dalam pemrosesan teks itu nggak perlu lagi. Jadi kita harus benar-benar data yang kita olah itu adalah data yang sudah bersih. Nah, data yang sudah bersih itu memang harus bisa kita encoding ke dalam angka. Nah, jadi di sini ada istilah text data needs to be clean ya. Artinya data itu yang berupa teks itu harus bisa dibersihkan dulu dan di-encode ke numerical value. Ya. Kemudian nanti hasil angka numerik ini kita berikan pada model machine learning ya. Nah, proses untuk membersihkan dan mengencoding inilah yang dinamakan dengan text processing. Jadi ini yang sangat penting di dalam natural language processing. Jadi ini tahapannya di text processing. Jadi kalau biasanya di skripsi, ya kalau Anda buat tentang sentiment analysis, yang disorotin pertama adalah bagaimana Anda melakukan proses untuk text processing-nya. Ya. Yang berikutnya adalah tentang Python sastrawi. Ya. Jadi di versi bahasa Indonesia memang kalau Anda menggunakan modul NLTK, bahasa Indonesia itu tidak termasuk ya, tidak terinclude. Nah, oleh pengembang proyek PHP Sastrawi itu dia mengembangkan modul library Python Sastrawi yang dipakai untuk apa? Untuk mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia dalam bentuk kata dasar. Kenapa? Ya. Bahasa Inggris berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda lihat bahasa Inggris untuk imbuhannya, ya itu bisa
berakhiran ing ya, ya dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan yang paling kaya ya. Bayangkan aja, imbuhan itu terdiri dari awalan, sisipan dan akhiran. Ya. Kalau ada yang masih ingat awalannya ya, awalan dari bahasa Indonesia adalah misalnya ber, se, me, di, per, pe, keter. Bayangkan udah berapa banyak dah. Ditambah akhiran. Kalau akhiran bahasa Indonesia apa? I, kan, an, nya. Nah, bagaimana kita bisa mengubah kata berimbuhan itu menjadi kata dasar? Nah, itu kita menggunakan Python Sastrawi. Nah, untuk installnya Anda gunakan pip install Sastrawi. Ya, ini ketikanya di Anaconda Command Prompt. Untuk dokumentasinya bisa dilihat di GitHub ya. Nah, untuk menggunakan modul Sastrawi, pertama kita import dulu ya kelas Stemmer Factory class dari Sastrawi ya. Jadi from sastrawi.stemmer factory import Stemmer Factory. Jadi kita menggunakan kelas Stemmer Factory-nya Sastrawi ya. Kemudian kita buat pemanggilan kelas ya Stemmer Factory. Kemudian stemmernya menggunakan factory create stemmer. Saya ambil contoh di sini ada sentence, ada kalimat perekonomian Indonesia sedang dalam pertumbuhan yang membanggakan. Nah, yang dimaksud dengan kata berimbuhan adalah suatu kata ya yang memiliki awalan dan memiliki akhiran. Ya, boleh awalan saja, boleh akhiran saja. Itu termasuk berimbuhan. Ya. Jadi kalau kayak perekonomian berarti ini termasuk kata berimbuhan. Jadi kalau kita ambil kata dasarnya berarti ini adalah ekonomi. Kemudian pertumbuhan berarti tumbuh. Ya. Membanggakan berarti nanti bangga. Nah ini kalimat ini yang versi bahasa Indonesia kita stemming. Contoh ya, ada lagi nih, mereka meniru-nirukannya. Nah ini meniru-nirukannya ini juga kata berimbuhan. Anda coba cek setelah kita running. Ya. Hasilnya, ekonomi Indonesia sedang dalam tumbuh yang bangga. Artinya, kata berimbuhan versi bahasa Indonesia ini sudah kita ambil kata dasarnya. Jadi tidak ada kata yang berimbuhan lagi. Kemudian yang mereka meniru-nirukannya, itu kita ganti jadi mereka tiru. Nah, ini menggunakan Sastrawi. Ya, sudah cukup bagus ya modul ini ya. Ya artinya hampir semua imbuhan bahasa Indonesia dia sudah bisa diproses ya. Nah, hal berikutnya adalah case folding ya. Ini banyak orang mengabaikan sih ya. Kalau kita lihat di beberapa karya ilmiah mahasiswa itu sering mengabaikan case folding ya. Ternyata case folding ini sangat penting. Ya, terutama yang membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Nah, kalau kita melakukan pemrosesan, alangkah baiknya semua huruf itu kita lowercase kan dulu. Jadi kita ubah semua menjadi lowercase. Kenapa? Karena ada satu kata yang mungkin dia proper case, artinya huruf depannya besar, huruf belakangnya kecil. Atau ada juga yang dia itu model camel case, jadi ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, dan seterusnya. Atau dia capital semua. Nah, ternyata kata itu sebenarnya sama gitu loh. Tapi ya, namanya orang Indonesia kadang-kadang ya gitu. Beberapa huruf itu nanti kalau kita searching dianggap tidak sama gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, apalagi kalau dalam hal mesin pencarian ya, mesin pencarian itu memang lebih baik itu kita jadikan lowercase. Nah, untuk jadikan lowercase ini masih simpel, kita menggunakan lower aja ya. Jadi functionnya lower aja. Jadi ini ada contoh mata kuliah pemrograman berbasis open source di STEMIC. Nah, Anda lihat STEMIC-nya huruf besar semua. Kemudian saya sengaja bikin Python-nya huruf besar semua. Nah, ini mau saya jadikan lowercase. Jadi
biasanya untuk pemrosesan teks ya memang kita lowercase semua dulu. Ya. Ini contohnya hasilnya adalah kita menjadikan dia lowercase. Ya. Nah, selain berkaitan dengan lowercase, itu ada juga yang berupa angka. Nah, ini tergantung ya, karena ada beberapa pemrosesan ada yang mengizinkan menggunakan angka ya. Tapi kalau misalnya kita pemrosesan teks tapi tidak mengandung unsur angka ya, angka itu dianggap satu teks yang tidak punya makna misalnya, nah itu bisa kita buang ya. Nah, untuk membuangnya itu Anda bisa menggunakan mode regular expression. Jadi kalau misalnya kita sudah ketika import RE, waktu dijalankan ternyata error, maka Anda perlu menginstal modul regular expression ya. Tapi biasanya kalau Anda sudah menginstal Anaconda ini sudah include ya, otomatis sudah include. Ini biasanya dinamakan regex ya. Ambil contoh di sini ada 5 bahasa pemrograman populer. Berarti angka 5 ini nanti saya akan buang ya. Jadi kita menggunakan regex ya. Jadi kita hanya mengambil teksnya saja ya. Kemudian kita buang angkanya. Setelah kita running, ini angkanya akan dibuang. Ini termasuk salah satu text processing. Tapi ini tidak wajib ya. Tidak wajib, karena kalau misalnya di dalam pemrosesan teks itu Anda juga menggunakan angka, maka ini jangan digunakan. Gunakan yang lain ya. Kemudian ada juga menghapus tanda baca. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya waktu kita men-scraping web yang kemarin itu, ya ada beberapa simbol-simbol yang seharusnya tidak perlu kita include-kan, ternyata ter-include gitu ya. Nah, mau nggak mau ini harus kita buang gitu ya. Nah, kita bisa menghapus tanda baca ini dengan menggunakan string ya di sini. Jadi kita menggunakan string. Ya, jadi import string. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Nah, ini ambil contoh ada ampersand, kemudian kurung siku dan seterusnya. Ini ya tanda bacanya banyak ya. Setelah kita buang, hasilnya itu akan seperti ini. Jadi tinggal menggunakan perintah ini. Ini termasuk di dalam text processing. Kemudian juga kita bisa menghapus karakter spasi di awal dan akhir, bukan di tengah ya. Kalau hapus di tengah itu dia memotong ya, berarti dia menjadikan token ya. Tapi ini kita hanya membuang spasi di awal dan spasi di bagian akhir kalimat ya. Karena biasanya waktu Anda meretrieve teks, kadang-kadang itu ada teks yang di depannya itu ada spasi, atau di belakang akhir kalimatnya itu ada spasi. Nah, itu kita bisa buang, namanya tuh white space ya. Jadi white space itu karakter kosong yang bisa kita buang ya, menggunakan fungsi strip. Ya. Ya, ini nanti Anda coba rasakan kalau waktu Anda mengcopy dokumen dari halaman hasil searching di Google dan sebagainya, itu biasanya di depan tuh ada karakter yang kalau kita copy paskan ke notepad itu mungkin bisa berupa kotak atau apa gitu ya, itu masuk karakter yang tak kelihatan gitu ya, itu karakter white space, itu bisa kita buang ya. Itu menggunakan fungsi strip ya. Jadi Anda gunakan fungsi strip ya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan menjadi ini. Ini kalau Anda percaya coba cek ya, di print dulu ya, print kalimat. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada satu karakter nih, tab ya, tab atau apa gitu. Di belakangnya juga ada tab satu kali. Nah, ini setelah kita buang, itu hasilnya menjadi ini. Ya. Proses berikutnya adalah tentang tokenizing ya. Jadi ini mengulang yang dulu ya, yang kemarin tentang bagaimana kita memisahkan teks menjadi token ya, token. Ya biasa pemisahnya itu adalah spasi ya. Jadi kita pecah, kita parsing beberapa token ya.
yang didapat dari sentence ya. Nah, itu kita bisa menggunakan split ya kalau di Python ya, tapi kalau di NLP Anda bisa menggunakan tokenize. Ya, kalau ini kita menggunakan split ya, kalau untuk di Python. Ya, ini yang simpelnya pakai split. Nah, seperti ini. Jadi langsung jadi sebuah list ya. Nah, untuk tokenizing kata, Anda bisa menggunakan modul NLTK, yaitu word tokenize ya. Ini mengulang kembali ya. Jadi caranya ya tinggal kita import NLTK, kemudian from NLTK tokenize, import word tokenize. Ya. Ini ada sebuah kalimat, ya. Kemudian kalimat itu kita tinggal word tokenize saja. Nah, di sini word tokenize. Jadi NLTK tokenize dot word tokenize kalimatnya, sehingga bisa kita dapatkan token. Ya. Ya, ini sampai nunggu, ini masih dalam proses ya, ya pasir ini. Nah ini, jadi ini adalah hasil dari word tokenize. Nah, waktu lalu juga sempat kita buat frekuensi distribution ya, jadi kita membuat histogram ya dari frekuensi distribution dari token-token yang muncul ya. Nah, kalau waktu kita men-scraping itu kan memang datanya itu kan tidak bersih benar ya. Jadi walaupun sudah pakai Beautiful Soup ya, kemudian kita sudah lakukan pembersihan ya, ternyata masih belum juga apa ya bersih sekali ya waktu kita word tokenize ya. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan dari kalimat ya teks yang Anda anggap aja teksnya itu sudah bersih gitu ya. Ini kalau kita word tokenize ini nanti hasilnya jauh lebih baik ya. Apalagi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Ini Anda kata saya punya kalimat nih ya, Andi kerap transaksi rutin secara daring dan atau online. Nah, ini kita bisa word tokenize, kemudian kita jadikan apa ya? Frekuensi distribution-nya ya, kita bisa ngambil ya. Ini sama nih dengan yang tadi. Ini kalimatnya ada dua ya, jadi dua kalimat sentence, kemudian kita lowercase semua. Jadi biar dapat nilainya itu semuanya di lowercase ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini A, ini A-nya kecil gitu ya. Kalau kita tidak lowercase, nanti dianggap dua buah token. Nanti dianggap dua buah token. Kenapa? Karena hurufnya udah beda. Ya. Jadi biar ini sama ya, itu maka semuanya kita lowercase. Nah ini kita hitung. Nah ini bisa kita dapat Andinya ada dua kali muncul ya, online-nya dua, kerap dan seterusnya. Nah sehingga bisa kita buat ke dalam grafik. Ya, ini grafiknya. Nah ini lebih enak sih kelihatan gambarnya ketimbang yang kemarin kita pakai hasil scraping ya. Nah, ini kan kita bisa tahu nih, oh Andi 2 ya, online 2, kerap 1 dan seterusnya. Ini visualisasinya jauh lebih nampak. Nah, maksud saya adalah inilah yang harus Anda proses kalimat ini. Nah, kalimat ini harus dalam keadaan sudah bersih. Nah, selain word tokenize ya, kalau word tokenize dengan sentence tokenize itu bedanya di mana gitu ya. Kalau di word tokenize itu dia kata yang dipisah ya dengan tanda baca ataupun dengan spasi ya, itu token ya, dalam bentuk token. Nah, sedangkan kalimat ini adalah satu kalimat ini yang terpisah ya. Jadi antar kalimat itu terpisah menjadi sebuah sentence tokenize ya. Jadi hanya dia berupa kalimat ya. Jadi tujuannya untuk memisahkan kalimat pada paragraf. Nah, ini kita menggunakan send tokenize. Kalau tadi word tokenize ya. Oke. Dari saya lihat di sini ini pakai word tokenize. Ini untuk token kata. Kalau untuk sentence Anda gunakan send tokenize. Ya, ini sentence. Contoh ya.
Ini ada 2 kalimat, maka nanti setelah kita gunakan sentence tokenize, itu akan terpisah 2 buah kalimat. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 sentence. Nah, ternyata sentence tokenized dan word tokenized itu juga support bahasa non-Inggris, ya, non-English. Jadi saya punya teks nih, tapi bahasanya bahasa Prancis, ya. Bonjour, ya, bonjour et madame, comment allez. Ini susah dibaca karena saya bukan orang Prancis gitu ya. Tapi kalau doyan bahasa Prancis mungkin ngerti gitu ya. Nggak tahu artinya apa nih. Nah, ini kita bisa mentoken, ya, token kata ataupun token kalimat itu menggunakan bahasa non-English dari NLTK. Jadi NLTK ini udah support banyak bahasa, ya. Nah, ini contohnya untuk bahasa Prancis, ya. Nah, ini adalah token yang bisa diambil, ya. Ternyata ada 3 kalimat, ya. Bonjour et madame, comment allez-vous, ya, vous, dan seterusnya, ya. Nah, kita lihat juga di filtering, ya. Ya, filtering. Filtering itu maksudnya kita membuang stop word, ya, membuang stop word. Nah, jadi membuang stop word ini memang termasuk hal yang sangat penting, ya, kalau kita melakukan text processing. Tapi hal ini tidak boleh kita gunakan juga kalau Anda menggunakan sentiment analysis. Kenapa? Karena sentiment analysis biasanya kita memerlukan kata-kata yang sifatnya negatif, ya. Jadi usahakan tuh jangan sampai terbuang stop word yang sifatnya negatif, ya. Misalnya tidak, bukan. Nah, itu kan kalau kita analisis sentimen ini sebenarnya butuh, ya, untuk negatif, ya. Nah, jadi hati-hati dalam pemilihan stop word, ya. Kalau terutama bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Inggris biasanya default-nya sudah ada gitu ya, tapi kalau bahasa Indonesia itu mau nggak mau kita harus memang selektif dalam penggunaan, apakah harus pakai stop word atau tidak, ya. Nah, stop word ini memang dalam sentiment analysis tidak disarankan digunakan, ya. Tapi kalau untuk text processing, untuk topik modeling ataupun di clustering atau klasifikasi, ya itu butuh, ya, model kayak gini. Stop word itu butuh, ya. Tapi kalau untuk di sentiment analysis itu tidak dianjurkan. Ya. Nah, ini kalau kita mau membuang stop word, ya. Nah, ini stop word-nya menggunakan NLTK, ya. Jadi NLTK kemudian kita ngambil kamusnya versi Indonesia, ya, stop word versi Indonesia. Ini kita bisa lihat. Ini versinya NLTK, ya. Jadi kita menggunakan NLTK. Nah, ternyata di modulnya Sastrawi juga bisa kita membuang stop word, ya. Nah, ini Sastrawi ini makin canggih, ya. Kalau makin banyak yang gunakan, dia makin update, ya. Maka dia bisa menambahkan fitur-fitur yang bisa digunakan, ya. Jadi ibaratnya tuh kita nggak perlu bergantung pada NLTK lagi, tapi cukup pakai Sastrawi itu sudah bisa, gitu. Jadi Sastrawi itu dia juga punya library untuk filtering, ya. Jadi kita bisa menggunakan stop word remover factory. Nah, ini kelas yang sudah dibuat pada modulnya Sastrawi. Cara makainya juga simpel, ya. Jadi kita cukup ini, ya, from import dulu library-nya, ya. Sastrawi stop word remover. Nah, kita bisa lihat stop word apa saja yang ada pada Sastrawi, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah stop word yang ada pada modul Sastrawi. Nah, jadi kita sebenarnya bisa nambah, ya, tapi kalau nambah lebih bagus kita modelnya dinamis, ya. Ini adalah stop word versi bahasa Indonesia dari modulnya Sastrawi. Jadi kayak DSB, DST, DLL, nah itu bisa dibuang, gitu. Ya, oke, ya. Nah, tapi kalau oke di apa sentiment analysis ini penting nih. Kenapa? Karena ini biasanya untuk positif. Nah, ini kalau kita menggunakan modul Sastrawi, ya, untuk membuang stop word. Kalau kita lihat di sini, stop word-nya apa nih?
dan, atau, dan seterusnya ya. Berarti ini ada atau dan atau ya. Kemudian apa? Menurut ya. Nah, nih menurut itu termasuk stop word ya. Berarti nanti ini dibuang ini. Dibuang, kemudian ataunya dibuang secara kayaknya kita coba cek. Ya, secara itu termasuk stop word ya, jadi dibuang juga ya. Ini adalah, ini menurut masih masuk nih. Ini menurut masuk. Ya. Jadi ini adalah penggunaan stop word sastrawi ya. Nah, kita bisa menambahkan secara dinamis ya stop word sastrawi ya, tapi tanpa mengubah apa kamusnya di sastrawi ya. Jadi kalau di kamusnya kan ini. Jadi tidak perlu kita ubah total gitu ya, tinggal kita tambahkan secara dinamis. Nah, cara menambahkan dinamis misalnya saya buat di sini nih, more stop word ya. Ini saya buang aja lah, nggak usah. Ini kayaknya double. Ya, kita menambahkan stop word secara dinamis ya. Ya, walaupun hasilnya juga tidak terlalu signifikan juga ya. Ini masih dapat juga nih. Ya, kita misalnya nambahkan daring, online juga kita masukin ternyata masih masuk juga ya. Jadi tinggal tambahkan aja stop word, tapi kita buat dalam bentuk list ya. Ini adalah modul sastrawi. Nah, yang paling utama adalah ini, stemming. Jadi, stemming ini bisa kita artikan menghilangkan infleksi kata ke bentuk dasar. Ya. Infleksi itu adalah imbuhan. Jadi, imbuhan ke bentuk kata dasar. Ya. Contohnya, mendengarkan, dengarkan, didengarkan akan ditransformasikan menjadi kata dengar. Yaitu versi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris ya lain lagi ceritanya. Nah, stemming dengan bahasa Inggris yaitu kita bisa menggunakan NLTK ya. Nah, yang di NLTK tuh yang populer adalah algoritma Porter. Jadi kalau Anda ngecek di internet tuh ada algoritma Porter. Nah, itu berarti dia menggunakan stemming ya. Stemming yang populer. Nah, selain itu ada juga algoritma Lancaster. Jangan salah baca ya, kalau Leicester itu di Liga Inggris gitu ya. Ini Lancaster. Ya. Kemudian ada WordNet Lematizer dan Snowball ya. Snowball bukan manusia salju ya ini. Sayangnya proses stemming bahasa Indonesia pada modul NLTK ini belum didukung. Nah ini karena ada kata sayangnya gitu ya, akhirnya dibentuklah oleh sastrawi ya. Jadi biasanya kita buat sendiri ini mode stemmingnya. Ya. Nah untuk mode Porter ya kita memanggil kelas Porter Stemmer ya. Ini contoh. Jadi from LTK stem import Porter Stemmer. Jadi waktu kita stemming kata working ya, working itu kata kerja ya, ada akhiran ing gitu ya. Jadi kita ngambil kata dasarnya adalah work ya. Nah, ini kata dasarnya. Jadi kita memangkas ini sehingga menjadi kata dasar. Kemudian kalau misalnya saya buat banyak nih, ada kata program, programs, programmer, programming, programmers, ada S lagi ya, akhiran S gitu ya. Nah ini kita bisa stemming semua ya, dan hasil stemmingnya tetap menjadi kata program ya. Ini, jadi yang punya awalan, akhiran, ini kebetulan akhiran semua ya. Ya, itu program semua ya. Ini adalah stemming Porter ya. Nanti akan saya tunjukkan apa kelemahan dari Porter ya, stemming ya. Nah ini selain word tokenize ya, ternyata NLTK juga punya stemmer, tapi untuk bahasa yang tidak bahasa Inggris gitu ya. Jadi dia non bahasa Inggris.
Ya, ini banyak sekali. Ada snowball, ada istri stemmer, RSLPS stemmer, ya. Kemudian ada dukungan bahasa Danish, Dutch, English, dan sebagainya, ya. Nah, ini kalau untuk bahasa Arab itu bisa gunakan istri stemmer, ya. Kalau untuk bahasa Portugis pakai ini. Nanti kita lihat supportnya bahasa apa aja, ya. Nah, ini kita lihat di snowball-nya. Nah, ini adalah bahasa yang disupport, ya, untuk stemming. Ya, memang bahasa Indonesia tidak ada, ya. Nah, ini bahasa Indonesia tidak ada, jadi hanya bahasa ini yang disupport oleh NLTK untuk stemming, ya. Nah, kalau misalnya saya mau coba yang bahasanya Spanish gitu, ya, ada misalnya Corriendo, ya. Kalau mau coba ini, Anda gunakan Google Translate, ya, bikin kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kemudian terjemahkan ke bahasa yang mau kita uji, ya. Nanti misalnya ujinya pakai Spanish gitu, ya. Konversikan dulu ke bahasa Spanish, kemudian Anda copy paste kalimatnya ke sini. Nah, taruh ke situ. Anda coba stemming. Ya, ini untuk uji coba, ya. Yang saya tampilkan itu hanya yang bahasa Spanish, bahasa Prancis gitu, ya. Nah, kalau mau pakai Finnish, Jerman, ya, Hungarian, Italian, silakan dicoba, ya. Cobakan aja. Nah, ini kalau yang bahasa Prancis. Nah, ini direction itu di direct. Nah, kalau yang versi Indonesia gimana? Pakai sastrawi, ya. Karena bahasa Indonesia ini paling unik. Kenapa? Karena ya bahasa Indonesia itu imbuhannya bisa awalan, bisa akhiran, ya, sufiks dan prefiks, ya. Nah, di sini algoritmanya itu menggunakan algoritma Najib dan Adriani. Ini sebenarnya dari paper, ya. Jadi Anda boleh ngecek papernya untuk stemming bahasa Indonesia, ya. Ini ambil contoh nih, ada kalimat. Saya buat ini aja dalam bentuk ini. Ya. Nah, ini kita stemming kalimatnya, ya. Jadi kalau di sini berarti laku, ya, turut, ya. Ya. Andi kerap laku transaksi secara daring atau online, turut Andi, dan seterusnya. Ya, ini. Jadi yang di stemming itu kata menurut dan melakukan. Ya, paling gampang kalau mau yang di stemming itu adanya kata kerja, ya. Cari kata kerjanya. Ya. Nah, sekarang apa sih bedanya antara lemma dan stemming? Ya, kan ya sebenarnya lemma itu sama seperti stemming juga, ya. Cuma bedanya kalau stemming itu dia setelah kita berlakukan algoritma stemming, ya, itu hasilnya benar-benar dia memangkas, ya, memangkas dan memotong ujung kata, ya, sesuai dengan rule yang sudah diberlakukan pada stemmingnya. Ya, misalnya kalau berakhiran ing atau berakhiran apa itu ya potongnya kayak gitu, tek gitu. Sehingga bisa saja begitu kena potong bagian ujung, ya, kalau kita lihat kata dasarnya, itu kata dasarnya jadi tak punya arti lagi. Nah, itu biasanya kerjanya stemming itu. Jadi stemming itu intinya dia mau asalnya potong, begitu rule-nya kayak gini, udah potong, tak. Tapi begitu kita cek kata dasarnya, hasil stemming itu tidak ada artinya. Tidak bisa punya arti lagi gitu. Nah, berbeda dengan lemma. Lemma itu cara kerja mirip dengan stemming, cuma begitu udah dipotong ujungnya, dia akan ngecek di kamus. Ada nggak kata yang sesuai dengan kata dasar yang sudah kita kita hilangkan itu. Kalau nggak ada, kita kembalikan lagi sedikit. Nah, dia kembalikan sedikit di ujungnya. Nah, sehingga kalau kita ngecek kata tersebut punya arti. Nah, itu namanya lemma. Ya. Contoh dasarnya gini. Nah, ini dari sekian banyak ceritanya nih tulisannya, ya itu tadi kita ngomong. Contoh, ini untuk stemming, ya. Kalau kita lihat bahasa Inggris ini kan akhirannya es, ya. Akhiran es, bukan s, ya. Kalau s itu
Kalau untuk yang ini bahasa Inggris kan increase, berarti akhirannya adalah es. Sehingga kalau menurut versi bahasa Inggris ya dengan algoritma Porter ini kalau kita stemming jadinya increase. Kalau cek di kamus tidak ada arti nih. Ya kan? Kenapa? Yang penting algoritmanya benar, dapat ES, potong, tag, selesai. Nah, itulah Porter. Nah, kalau lemma, ya, ini dia akan ngecek kata ini yang sudah dipotong. Jadi kalau katanya itu dipotong ternyata tidak punya makna, dia akan ngecek di kamus, ya. Kalau tidak ada ketemu, dia kembalikan lagi sedikit ujungnya. Makanya proses ini, lemma, akan lebih lambat dibandingkan stemming. Ya. Jadi proses stemming ini lebih cepat. Nah, jadi ada dua hal nih. Kalau Anda mau mengejar speed, kecepatan, ya, kalau misal pemrosesan teks mau yang cepat, Anda gunakan stemming. Kenapa? Karena stemming pasti cepat. Ya. Tapi kalau Anda mengandalkan keakuratan, Anda harus gunakan lemma. Jadi lemma ini lebih akurat, tapi untuk pemrosesannya dia lambat. Contohnya kayak tadi ya, increase sekali saya running cepat keluar. Tapi kalau increase kita harus menunggu jeda sekitar 1 atau 2 detik baru bisa ketemu. Kenapa? Karena dia ada ngecek di kamus. Ya. Sedangkan lemma ini harus menggunakan wordnet. Ya. Jadi kita harus menggunakan model wordnet juga di sini. Ya. Nah, kalau Anda lihat di lemma, Anda lihat artinya punya nih. Ini punya arti nih. Kalau ini nggak ada artinya. Jadi ujungnya dipotong, udah. Ini namanya Porter stemmer. Nah, sekarang kalau kita lihat dilema juga nih, bukan apa ya? Kok kalimat jadi dilema ya? Pada lemma ya. Jadi saya nggak mau pakai kata dilema ya. Jelek benar kalimatnya. Ya, jadi lemma ini bisa kita lihat posisinya, apakah dia sebagai verb, sebagai noun, sebagai adjective, atau sebagai adverb. Ya. Nah, ini kita bisa lemmatise-nya. Ya. Jadi misalnya saya punya kata playing, kalau saya buat playing ini adalah posisinya adalah verb, maka bisa kita lemma, kita ambil kata dasar. Tapi kalau dia sebagai noun, maka lemmanya itu tetap kata playing ini. Ya. Nah, ini tinggal Anda pelajari bahasa Inggrisnya ya. Apa beda verb, noun, adjective, dan adverb. Ya. Nah, ini. Ini kalau kita lihat posisinya sebagai verb, ya kata kerja, maka diambil kata kerjanya, kata dasarnya. Nah, ini kita buat bedanya lagi ya. Saya membedakan antara Porter dan lemma ya. Jadi stemming Porter dan lemma. Jadi kita sama-sama nih kita stemming ya. Kata stone ya, speaking, bedroom, jog, Lisa dan purple ya. Ini sama juga, cuma yang satunya di lemma, yang satunya di stem gitu ya. Nah, ini kalau kita stemming ya. Stone sama ya, speak ya. Nah, ini untuk yang ini hasilnya dia speak ya. Tapi kalau ini speaking, kenapa? Karena kita belum tahu nih ini posisinya sebagai apa. Ini kalau kita tambahkan post sama dengan verb ya, mungkin bisa dapat ini. Nah, ini speak. Karena ini kan ada verb, ada noun, ada adjective, ada adverb ya. Jadi kalau mau ini tambahkan verb. Nah, sehingga bisa didapatkan speak. Nah, kemudian yang agak lucu adalah purple. Nah, purple setelah menggunakan Porter, di-cut nih ujungnya, tinggal pop. Jadi tidak ada arti nih. Kalau ini, dia masih ngecek. Nah, sehingga mempertahankan maknanya. Itu lemma. Ya. Nah, kalau Lancaster gimana? Nah, ini kita coba bandingkan antara Porter dengan Lancaster ya. Nah, kalau untuk Lancaster itu gunakan Lancaster stemmer. Nah, jadi sama sih dengan Porter ya. Caranya juga sama. Jadi saya buat catch, trouble, troubling, troubled ya. Nah, di sini saya tambahkan yang lemma itu posisinya adalah verb ya.
Ini akan menghasilkan Porter, Stemmer, Lancaster, dan Lemma. Kita lihat bedanya di mana gitu ya. Anda bisa lihat di Porter itu jadi cat, trouble, trouble ya. Untuk Lancaster sama ya dengan Porter ya. Hasilnya sama ya. Karena stemmingnya ya gitulah. Kalau dapat akhirannya sesuai dengan rule, dia potong gitu ya. Tapi kalau di pada lemma itu dia akan mempertahankan maknanya. Sehingga waktu dia ngecek ternyata tidak ada, dikembalikan lagi ujungnya. Seperti ini. Ini adalah hasil lemma, ini Lancaster, dan ini Porter. Ya. Ini algoritma Porter dan Lancaster ya. Sama-sama dipakai semua? Iya. Ya. Kalau misalnya Anda mau ngejar kecepatan, boleh pakai Porter, boleh pakai Lancaster. Tapi kalau untuk akurasi, gunakan yang lemma. Ya. Nah, ini kalau misalnya saya punya kumpulan list itu ya, kemudian dari list itu saya coba ya kita Stemmer, kita Lancaster, kita WordNet, kita gunakan lemma ya, different, friendship, friends, dan sebagainya gitu ya. Codingnya panjang sih. Nah, ini kita coba running. Nah, hasilnya ini. Ini friend, friendship, ya, dan seterusnya. Nah, kenapa ini misunderstanding? Kenapa? Karena di sini lemmanya saya pakai noun ya. Noun ya. Ya, kalau misunderstanding mau jadikan verb, gitu, ini ganti verb, nah ini nanti jadi misunderstand gitu. Nah, ini kalau misalnya saya mau stemming dokumen ya, jadi saya punya file guide. Contoh guide-nya mana ya? Saya punya guide. Users, David. File guide. Nah, ini ambil contoh aja sih. Satu dokumen gitu ya. Anda boleh coba nanti ambil aja dari luar gitu ya. Dokumennya apa aja gitu. Nah, kemudian kita read ya, ngambil file teks tadi ya. Kemudian kita porter secara stemmer ya. Ya, kalau mau hasil bagus memang gunakan lemma ya, tapi kalau mau cepat ya gunakan porter stemmer. Ini kalau kita running. Nah, ini adalah kalimat aslinya ya. File dokumen asli. Kemudian setelah kita stemming, sentence-nya jadi kayak gini. Nah, ini kalau mau nyimpan ya. Ini misalnya yang dokumen tadi ini saya langsung simpan. Tinggal cek aja sudah tersimpan di stem guide. Stem guide. Nah, jadi ini tersimpan nih. Jadi dua bagian ya. Bagian atas itu kalau nggak salah dokumen asli. Bagian bawah itu adalah yang enggak, ini nimpa nih karena saya udah running 3 kali ya. Dia append ya. Ya. Ini append nih, nambah. Jadi kalau saya buang nanti dia otomatis nimpa ya. Yang berikutnya ini tambahan sedikit tentang WordNet. Ini adalah database kamus bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Princeton University ya. Ini memang banyak digunakan WordNet ya. Tujuannya untuk apa? Untuk merepresentasikan kata ataupun kalimat ya. Anda mungkin dulu pernah belajar bahasa Indonesia, homonim, antonim ya. Kemudian apa ya? Sinonim ya. Nah, ini juga bisa kita dapatkan di WordNet ya. Jadi saya ambil contoh misalnya gini, saya punya kata internet. Kalau ujian bahasa Inggris ya, Anda bisa pakai ini nih. Misalnya definisikan internet itu apa? Tinggal pakai kamusnya WordNet ya, tinggal kita running. Nah, ini definisi internet adalah a computer network consisting of word dan seterusnya gitu kan. Bisa pakai example lagi. Misalnya saya ganti nih office itu apa sih? Nah, contohnya here an office in the new building. Nah, ini ada contoh penggunaan kata office. Ini kalau untuk ujian bahasa Inggris ini cocok nih. Kemudian saya buat misalnya definisi robot atau artificial gitu ya.
kita running aja. Jadi bisa ya, seperti ini. Ini adalah definisi ya. Kemudian apa ya? Sinonim. Nah, sinonim. Kadang-kadang kita ketemu nih, apa sih sinonim dari komputer gitu ya? Kita lihat sinonim dari komputer itu adalah computing machine, ada computing device, data processor, electronic computer, information processing system. Nah, itu adalah komputer ya. Kalkulator itu adalah komputer juga gitu. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai untuk sinonimnya komputer ya, menurut kamusnya WordNet ya. Atau Anda mau ganti misalnya apa nih, robot. Robot itu ya ini otomaton, robot, dan golem. Nah, jadi kalau golem itu robot ya nih sinonimnya ya. Ini biar keren aja, biar saya dapatin yang keren sedikit. Pakai komputer aja lah. Sinonimnya lebih banyak. Termasuk juga antonim ya. Antonim itu lawan kata ya. Misalnya saya punya kata smart gitu ya. Kalau smart cerdas atau pintar gitu ya. Berarti kalau lawan katanya berarti stupid ya. Kayaknya stupid. Ah iya kan stupid kan. Nah, misalnya saya buat apa ya, rich, kaya ya. Kaya. Berarti untuk antonimnya poor people, poor ya. Apalagi ya. Smile ya. Smile itu lawan katanya enggak ada ya. Sad. Glad ya. Happy. Unhappy ya. Nah, kan gitu ya. Jadi itu contohnya kita membuat antonim ya. Kemudian kita juga bisa membuat apa ya? Lihat dari ini, kalimat ini. Bentar, saya rapikan dulu. Ya. He was running and eating at the same time. He has bad habit of swimming after playing long hours in the sun. Ya. Jadi kita buang dulu tanda baca ya, kemudian kita buang stopwatch ya. Di sini ya, kita ada buang stopwatch gitu ya. Kemudian kita lema. Nah, jadi setelah kita lakukan semua, kita kemudian proses ke lema. Jadi lema itu langsung kita tokenize ya. Nah, ini sehingga bisa kita dapatkan ini. Ini adalah contoh hasil dari text processing ya, menggunakan word tokenize. Oke, materi untuk text processing ada yang mau ditanyakan?